kelompok 3 mata kuliah komunikasi bisnis akan menyampaikan materi tentang perencanaan pesan-pesan bisnis dan revisi pesan-pesan bisnis. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Erika Septiana Dewi. Kita mulai ya. Yang pertama tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Nah, perencanaan pesan-pesan bisnis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tentang pemahaman, proses komposisi, dan penentuan tujuan. Dalam pemahaman proses komposisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga revisi. Nah, dalam perencanaan ini kita harus memahami hal-hal dasarnya, yaitu yang pertama dari tujuan komunikasinya, audiensnya, ide pokok, dan yang terakhir yaitu media yang digunakan. Selain itu juga terdapat tujuan dari perencanaan bisnis tersebut. Yang pertama yaitu tujuannya itu harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian atau penyusunan kata-kata ini dalam perencanaan bisnis sangat perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama kali yaitu tentang menggunakan kata atau kalimat ataupun paragraf itu harus menggunakan yang paling sederhana. Dan yang kedua yaitu mudah dipahami, dan yang ketiga yaitu harus mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu revisi. Nah, revisi ini dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian ide yang dituangkan ke dalam kata-kata, kalimat maupun paragraf. Selain itu, revisi digunakan untuk mengetahui apakah kalimat atau paragraf tersebut sudah diekspresikan atau dideskripsikan dengan benar. Dengan revisi, maka apa yang telah direncanakan sebelumnya itu dapat dicapai seefektif mungkin. Nah, selanjutnya yaitu tentang penentuan dari tujuan. Yang pertama yaitu tujuan harus jelas. Kenapa tujuan harus jelas? Karena untuk menentukan keputusan, untuk merumuskan pesan. Yang kedua, tujuan harus jelas untuk menanggapi audiens. Yang ketiga, untuk memutuskan isi. Dan yang keempat, untuk menetapkan saluran atau media. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan sebuah informasi kepada audiens. Yang kedua yaitu untuk membujuk atau persuasi, dan yang ketiga untuk melakukan kerjasama atau sebuah kolaborasi terhadap audiens tersebut. Selanjutnya yaitu cara menguji tujuan. Cara pertama untuk menguji tujuan yaitu dengan apakah tujuan tersebut sudah realistis, dan yang ketiga apakah waktunya itu sudah tepat, dan yang keempat apakah orang yang mengirimkan pesan itu sudah tepat, dan yang terakhir apakah tujuannya itu dapat diterima oleh audiens yang kita sampaikan. Rianti Pangesti akan menyampaikan materi berkaitan dengan perencanaan pesan-pesan bisnis. Materi yang pertama yaitu tentang analisis audiens. Analisis audiens yaitu apa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan-pesan bisnis itu disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens itu akan mempermudah dan memperlancar dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Nah, di sini ada 3 langkah untuk bisa memahami audiens, yaitu yang pertama dengan cara mengembangkan profil audiens dengan menentukan siapa audiensnya, tingkat pemahaman audiens itu bagaimana, dan juga apa hubungan antara komunikator dengan audiens. Cara yang kedua yaitu dengan memuaskan audiens akan kebutuhan informasi dengan mencari apa yang diinginkan oleh audiens, terus beri informasi yang lengkap dan akurat, dan juga menekankan pada ide yang menarik. Yang ketiga yaitu dengan cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens dengan mengatur pesan yang akan disampaikan dan dengan pendekatan emosi audiens. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ide pokok. Ide pokok yaitu pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan tentang isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat dipahami oleh audiens. Nah, di sini ada 2 cara untuk menentukan ide pokok, yaitu yang pertama dengan teknik curah pendapat atau brainstorming, yaitu penentuan ide pokok dengan membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara leluasa. Dan yang kedua tentang pembatasan cakupan, yaitu penyajian pesan itu hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat sehingga dapat membangkitkan rasa hormat audiens terhadap komunikator. Materi yang selanjutnya yaitu tentang seleksi saluran dan media. Nah, ide-ide itu dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu lisan dan tulisan. Di sini ada beberapa perbedaan antara penyampaian pesan-pesan melalui lisan dan tulisan. Yang pertama yaitu komunikasi lisan itu menginginkan umpan balik segera. Kemudian pesannya itu relatif sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan catatan permanen, dan juga menginginkan interaksi dalam memecahkan suatu masalah. Media
Komunikasi lisan yaitu bisa melalui percakapan secara langsung, melalui pertemuan-pertemuan, kemudian telepon, video suara, terus telekonferensi dan konferensi video serta media lainnya. Terus sedangkan untuk komunikasi tertulis itu tidak memerlukan umpan balik segera. Kemudian pesannya itu sangat rinci, kompleks dan memerlukan perencanaan yang sangat hati-hati. Kemudian memerlukan catatan permanen dan juga ingin mencapai audiens yang luas. Nah, media komunikasi lisan itu bisa melalui surat-surat, memo, laporan, email, faksimil dan media lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pada bagian pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dalam pengorganisasian pesan-pesan bisnis, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Dalam bagian ini ada faktor-faktor pula yang menyebabkan terhambatnya atau tidak baik, berakhir tidak baik pada penyampaian pesan-pesan bisnis. Yang pertama adalah bagian awal itu terlalu panjang atau bertele-tele. Yang kedua adalah memasukkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak logis. Serta yang selanjutnya adalah informasi tidak penting terlupakan. Informasi penting malah terlupakan. Dan yang keempat ada pengompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis. Yang kedua ada pentingnya pengorganisasian yang baik. Nah, dalam hal ini ada 4 hal yang harus diperhatikan agar pengorganisasian tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah mencangkup. Nah, ketika keempat unsur tersebut ada, maka audien pun dapat mudah untuk memahaminya. Dan yang ketiga ini yaitu pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Nah, ada dua proses tahapan dalam hal ini. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Dan yang kedua ada penentuan urutan dengan rencana organisasi. Dalam mendefinisikan dan mengelompokkan ide, itu harus dimulai dengan pembentukan atau membuat ide pokok. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Dan yang ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Nah, ketiga hal tersebut harus ada sebelum kita menentukan atau mendefinisikan atau mengelompokkan ide-ide. Dan yang kedua ada penentuan urutan dengan rencana organisasi. Nah, dalam penentuan ini ada 2 tahapan yang penting atau pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan langsung dan yang kedua ada tak langsung. Yang untuk langsung sering disebut deduktif, yaitu ketika dimana ide pokok muncul paling awal. Dan yang kedua disebut induktif atau pendekatan tak langsung. Ini muncul bukti-bukti terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Ide pokoknya berarti menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Hasan dan 204. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang revisi pesan-pesan bisnis. Jadi di dalam revisi pesan-pesan bisnis itu ada 3 poin. Pertama, yang pertama itu adalah keterampilan merevisi. Kemudian yang kedua, pemilihan kata yang tepat, dan juga yang terakhir ada membuat kalimat yang efektif. Nah, di sini yang pertama yakni adalah keterampilan merevisi. Di dalam keterampilan merevisi itu dalam menyusun bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga dan waktu yang cukup. Nah, yang dimaksud secara lisan di sini ada 2, yaitu bisnis tertulis dan juga bisnis lisan. Nah, di dalam bisnis tertulis
yaitu mengedit isi pengedesan dan gaya penulisan. Yang kedua yaitu mengedit mekanik atau teknik penulisan, dan yang ketiga adalah mengedit format dan layout. Dalam mengedit format dan layout itu juga diperlukan agar mengetahui untuk back layoutnya apa, formatnya, dan juga size ukuran yang diperlukan. Nah, bagaimana saya penjelasan di atas itu pendapat dari Joko Purwanto dapat untuk membantu memberikan gambaran lebih rinci tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Jadi berikut ini terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, apakah Anda telah masukkan urutan poin-poin yang logis? Di sini dimasukkan untuk mengurutkan sebuah poin-poin logis guna struktur tentang pesan-pesan bisnis. Kemudian, apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal-hal yang bersifat umum dan yang bersifat khusus? Di sini harus dipisah juga tentang hal yang umum dan khusus, biar tidak tercampur aduk. Kemudian yang ketiga, apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Jadi ide-ide yang penting masukkan dalam perencanaan bisnis itu yang paling penting apa sudah mencakup daripada yang umum, kurang lebih seperti itu. Kemudian apakah Anda telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang ada? Jadi memberikan fakta-fakta pendukung itu juga harus dilakukan pemeriksaan ulang. Setelah kita mendapatkan fakta-fakta dan kita masukkan, kita ulang lagi apakah fakta-faktanya benar-benar ada. Kemudian yang kelima, apakah Anda ingin mendapatkan informasi yang baru? Nah, dalam komunikasi bisnis perlu ada masukan bahan-bahan yang penting dan relevan dengan pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan. Kemudian selanjutnya ada yang pesan-pesan bisnis lisan. Di dalam pesan bisnis yang disampaikan secara lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan atau pengeditan. Itu perlu dilakukan kegiatan pengeditan yang mencakup antara lain peningkatan substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan juga gaya bahasa. Nah, untuk pemilihan kata yang tepat agar suatu komunikasi itu dapat tercapai perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pilihlah kata yang sudah familiar. Yakni kata familiar yaitu kata yang maknanya itu dimengerti oleh orang awam dan tidak terkhususkan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman tentang kata-kata tersebut. Kemudian pilihlah kata yang singkat. Kata-kata yang singkat, pas, dan juga biasanya tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Jadi makna-makna kata ganda itu bisa dihilangkan. Untuk mencari tentang pemilihan kata yang tepat ini, untuk men-searching banyak sekali contoh-contoh untuk membuat pemilihan kata yang tepat. Yang kemudian yang ketiga, membuat kalimat yang efektif. Nah, di dalam membuat kalimat yang efektif itu dalam menyusun satu kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu tentang kesatuan dari susunannya, kemudian pikiran kesatuan susunan, dan logisan dari apa yang kita jabarkan. Diketahui dalam setiap kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Bedanya seperti itu kurang lebih. Kemudian ada 3 jenis kalimat di sini, yaitu kalimat yang sederhana, majemuk, dan juga kalimat yang kompleks. Kemudian cara menggambarkan paragraf yang pertama adalah ilustrasi, pengilustrasian dari penggarapan paragraf yang akan kita buat. Kemudian perbandingan persatuan dan perbedaan. Nah, perbandingan di sini yang dimaksud adalah persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa dan juga perbedaan dari buku yang kita ulas dan juga yang sebenarnya apa. Kemudian pembahasan sebab akibat, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima pembahasan pemecahan masalah. Sekian referensi dari saya. Jika kalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.